Ayo mulai latih, dan kita akan bahas lagi nanti tadi semua, tapi adalah intinya adalah mandinya harus kalian pahami, itikad dari sebelum tidurnya mengatakan alhamdulillah semua perkara yang kamu rasakan. Saya terima kasih pada motor, pada apa. Insya Allah motor tidak akan merusak, tidak akan merepotkan kalian di jalan, karena selalu dikatakan setiap yang kalian syukuri akan ditambahkan nikmatnya dari semua. Ya, itu udah dalil. Malam yashkurin ni'am faqad ta'arada li zawaliha faman sakaroha faqad qayyadaha biqaliha. Bahkan bagi kalian yang ingin jadi ilmu, sama. Ya Allah, sama, silahkan apapun, bukakanlah paham pada hatiku. Nah, itulah ilmu laduni batin. Nah, itulah kayak Abah juga sendiri kayaknya begitu banyak sekarang ini, seolah-olah mau ngomong apa kayaknya Qurannya muncul gitu di pikiran. Nah, ini kayak Quran itu kayak udah ada aja semua. Makanya banyak, sampai ada teman-teman, kok kayaknya Abah bisa nemukan, saya nggak tahu lagi ngomong tiba-tiba mau ngomong apa, dalilnya ada gitu. Tadi maknanya apapun tadi semua. Yahdillahu linur. Seperti itulah Allah mengajarkan kepada kalian. Demikian pula menghadirkan Allah untuk menjadikan apa yang menjadikan kalian tadi semua. Ayo berubah tadi semua. Siap berubah? Siap. Tadi semua. Abah ingin di depan itu kalian sudah bawa mercy masing-masing. Nah, itu gitu dong, jangan wah dari mana. Nah, itulah kalian hina Tuhan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sebelum kita mulai pengajian kita, mari ikutin Abah sama-sama. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya. Pada Selasa malam Rabu, sebagaimana biasa kita laksanakan kajian rutin. Semoga kita diberikan keistiqomahan dan senantiasa ditingkatkan kesadaran kita adalah, dan marilah bahagia dohir dan batin. Karena pada dasarnya Allah menghendaki kita bahagia adalah dohir dan batin. Sebagaimana dalam kitab Syirul Asrar, Tuan Abdul Qadir membangun, pada dasarnya ada 4 lapis alam pada diri kita. Alam mulki adalah jasad kita. Alam malakut adalah merupakan hati kita. Alam jabarut adalah merupakan ruh kita, fuad kita. Adapun alamul lahut adalah merupakan ruh al-qudsi kita. Ada jannatul ma'wa untuk ruh jismani. Ada jannatul na'im untuk ruh ruhani. Ada jannatul firdaus adalah untuk ruh sultani. Ada jannatul qurbah adalah ruh untuk ruh al-qudsi. Maka gerbang yang awal yang demikian pula adalah Allah di dalam Al-Quran, bahwa pada dasarnya kita
suruh diminta. Minta kepada Allah adalah hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Hasanah jasadnya dan hasanah ruhnya. Bahagia dohirnya dan bahagia batinnya. Maka tidak ada bahasa biarlah saya menderita dohir, yang penting bahagia batin. Gak ada judulnya. Karena inilah yang sesungguhnya Allah telah membagi kita manusia dengan 4 lapis. Maka oleh karena itu, dalam kaitannya dalam kehidupan, maka selain kita ada terus fokus wihdah, berjalan kembali kepada Allah, tapi bersama dengan itu adalah kita tidak boleh wala tansa nasibaka minad dunya. Kita tidak boleh melupakan nasib kita di dunia. Maka kata Abah juga, sehebat apapun perjalanan rohani kalian, adalah selama jasadnya belum disempurnakan, ada jannatul ma'wa. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Quran adalah dipan-dipan dari emas. Demikian pula adalah air yang mengalir, sungai-sungai yang mengalir. Dikisahkan tentang batu-batu adalah permata. Sesungguhnya adalah bangunan-bangunan yang indah. Pakaian tinggal pakai, adalah makanan tinggal dimakan, buah-buahan tinggal dipetik. Sesungguhnya inilah kesempurnaan. Karena Allah menghendaki kita adalah bahagia zahiran wa batinan. Itulah doanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, artinya adalah bahagia zahir dan bahagia batin. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena pada dasarnya adalah kebahagiaan dohir kita akan menjadi cermin kebahagiaan batin kita. Maka inilah sesungguhnya Islam adalah mengajak kepada kita memiliki kebahagiaan dua-duanya. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana pada sesungguhnya dikisahkan Nabi Sulaiman, Raja Zulkarnain. Kemudian juga adalah keajaiban-keajaiban yang Allah kisahkan, termasuk juga adalah bagaimana Siti Maryam adalah mampu mendapatkan apapun yang diinginkannya dengan sekali terbersit dalam pikirannya. Atau dalam kisah Sulaiman adalah bagaimana memindahkan istana dalam satu kedipan mata. Itu banyak isyarah yang harus kita pahami. Marilah realistis dalam hidup. Tidak ada kebahagiaan yang dalam sebelum kita sempurnakan kebahagiaan yang zahir. Kita ini adalah manusia, maka disitulah ada ruh jismani, ada ruh ruhani, ada ruh sultani, ada ruh qudsi. Dan tidak boleh kita dipisahkan antara dunia dan akhirat. Pada dasarnya itulah kenapa kata Abah juga, satukan semuanya Allah. Dunia Allah, akhirat pun Allah. Maka sesungguhnya yang harus dipahami adalah kita belajar mentauhidkan adalah menarik semuanya dan sangat make sense kalau menurut Abah, dan sangat rasional. Maka marilah polanya kita rubah, paradigmanya kita rubah. Dan itu juga yang dijabarkan oleh Imam Ghazali, bahwa sesungguhnya rizki setidaknya adalah dibagi 4 perkara. Maka ada rizki yang madmun, ada rizki yang maksum, ada rizki mamluk. Tapi sesungguhnya kita memiliki potensi yang Allah jelaskan dalam Al-Quran adalah rizki mau'ud. Adalah rizki min haitsu la yahtasib. Tetapi ini adalah tergantung daripada penyatuan antara rasa, pikiran, tindakan, dan perbuatan. Tetapi yang harus penting yang pertama, supaya di dalam hidup ini kita menerima kebahagiaan dunia, jangan pandang sebagai dunia, jangan pandang sebagai makhluk. Maka itulah baginda Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Barang siapa yang melihat segala makhluk, yang dilihat hanya makhluk adalah batil. Ya. Maka demikian pula syatu'ilah dalam hikam, ijtihaduka fima dumina laka wa takshiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi al-bashirati minka. Perjuanganmu yang sungguh-sungguh dalam perkara yang sudah dijamin, di samping kamu melalaikan perkara yang disuruh, adalah merupakan al-intimas, adalah merupakan kebutaan. Maka Abah mengajak kepada kita semua, dan itulah kenapa para aulia Allah mereka memiliki Imam Syadzili kaya raya, Tuan Abdul Qadir kaya raya. Para aulia-aulia Allah itu dari dulu adalah
Karena pada dasarnya mereka sudah tidak lagi memandang dunia sebagai dunia. Dan itulah kelebihan mereka. Tetapi banyakkan dari kita adalah memandang dunia adalah hanya dunia. Itulah bagi kalian yang harus difahami adalah harus mampu melihat 4 perkara. Maka melihat dengan ro'ah, ada melihat dengan nadharo, ada melihat dengan basyiroh, ada melihat dengan absar. Sebenarnya jemaah sekalian, kita tidak perlu memahami ilmu ini sebenarnya. Tetapi ilmu ini ternyata lebih realistis pada saat dijelaskan logisnya oleh kita. Karena mereka-mereka di dunia barat bahkan tidak memiliki ilmu ini. Tapi mereka melakukannya. Mereka adalah bagaimana membangun, dia mengerti sesungguhnya manusia pada saat terlahir itu hanya memiliki adalah 12% kesadaran. 88% adalah ada pada alam bawah sadar. Artinya disitulah sebenarnya potensi bagi Allah. Alam bawah sadar itu tergantung kita. Mau kita gunakan atau tidak kita gunakan. Dan dari pengalaman penelitian Abah menyaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang kita ini suka ada bahasa, ya saya mah yang penting gak usah biar dunia mah biasa aja, yang penting akhirat. Ya kalau saya mah yang penting ya lagian buat apa punya mobil, jalanan juga macet. Buat apa punya mobil, yang penting mah saya bisa ini mobil umum. Itu sebetulnya adalah kita menentukan, kita telah menghalangi rezeki yang sebenarnya yang harusnya bisa kita ciptakan. Nah sebenarnya disinilah keajaiban yang harus kalian pahami tentang diri kita. Orang sana tidak paham dia tentang ilmu ini. Tapi mereka yang mereka tahu adalah bahwa ucapan mereka bisa mendoktrin mereka. Kalau kita bisa jabarkan sesungguhnya. Bahkan di dalam Al-Quran begitu banyak ayat. Termasuk adalah Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sendiri tidak mau berubah kita. Sampai kita mau berubah. Sampai kita adalah pola pikirnya berubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kita rubah jiwanya, mentalnya. Jadi kalau biasanya mental kita, ya hari ini kuli dapatnya misalnya harian 150.000. Nah, mentalnya jangan selalu di situ. Karena pada saat kalian pikirkan itu, kalian akan jadi kuli dengan gaji 150.000. Atau misalnya mentalnya adalah, maaf bagi banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai sekarang di akhir zaman, mentalnya adalah toma. Selalu menunggu pemberian. Maka selalu yang dia tunggu adalah siapa yang datang di tamu ngasih duit. Nah inilah. Maka dia tidak akan pernah berubah. Karena mentalnya adalah mental tangan di bawah. Sama kayak Habib-Habib itu. Tadi semua. Ya mentalnya adalah mental pengemis. Nah inilah yang harus kita bangun Islam itu. Inilah akibat mereka mencontohkan yang tidak baik. Maka umat Islam 100 tahun menjadi korban. Ya. Diiming-imingi neraka. Ditakut-takuti neraka. Diiming-imingi surga asal ikut mereka. Nah inilah kesadaran yang sebenarnya telah menjadikan mental block. Ya, kalau bahasa Belandanya dulu goblok. Jadi bahasa goblok itu adalah, itu sebetulnya dari dulu orang Belanda. Orang yang tidak mau move on itu disebut goblok. Go itu pergi, block itu terkunci. Atau mental block. Ya. Jadi kalau mental block, maka inilah misalnya ada teman-teman di sini jamaah, ya saya gaji saya UMR. Maka yang harus kalian buka adalah tidak lagi di situ mikirnya. Karena rizki itu bukan hanya rizki madmun, bukan hanya rizki mamluk, bukan hanya rizki adalah maksum, tapi ada rizki mau'ud. Yang Allah janjikan dalam Al-Quran lebih banyak adalah rizki mau'ud. Bahkan Allah selalu ingatkan kepada kita. Nah inilah yang termasuk adalah syai' atau ilah dari ijtihadu kafima duminalaka wa takshiru kafima tuliba minka dalilun alantimasi. Jadi bukan gerak mencari rizkinya, tapi adalah bagaimana pola pikirnya mencipta dari semua. Nah yang Abah baca dalam bukunya Jack Ma nggak ngerti ilmu ini, tapi dia ngerti kalau menurut Abah bahwa sesuatu ada kekuatan pada dirinya, ucapannya itu berpengaruh akan memberikan. Nah ini teman-teman nanti Abah ajarkan 2 hal yang harus kalian lakukan kalau ingin membangun kesadaran.
membangun kesadaran. Misalnya kalau kalian hari ini karyawan di pabrik, maka jangan lagi terbentur dengan gaji. Ya, karena di dalam Al-Quran begitu banyak Allah tawarkan. Rizki yang dikatakan oleh Allah adalah mayyasha. Rizki sekehendak Allah dan sekehendak kamu. Gitu kan loh. Jangan dibatasi. Karena pada saat kau membuat blok, pagar, maka engkau tidak akan keluar dari situ. Misalnya, Kang Agus, rezekinya adalah dari galon. Maka jangan anggap bahwa itu adalah merupakan satu-satunya pintu rezeki. Maka inilah nanti yang harus kita bangun. Karena kalau tidak demikian Islam terus jadi jongos. Karena selalu kerjanya dengan fisik. Kalau kerja dengan fisik itu ya ulaika kal an'am. Dan itulah yang Allah selalu dalam Al-Quran mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Begitu banyak ayat sebetulnya di dalam. Nah inilah sesungguhnya kita harusnya lebih memiliki keyakinan. Tapi mereka yang Abah lihat di Korea, di Jepang, di Cina, bahkan di Eropa. Sekarang itu yang dibangun oleh miliarder dunia adalah membangun adalah pola paradigma. Karena tadi semuanya akan direkam di dalam kolbumu. Yang oleh dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan, apa yang kau lakukan, didata di sini semua. Kalau kau merasa miskin, maka didata kemiskinanmu. Kalau kau merasa lemah, akan didata kelemahanmu. Nah inilah ajaibnya manusia. Dan sayangnya, seharusnya ini adalah ilmu kita. Tapi justru yang menggunakannya mereka. Keberhasilan Mark Zuckerberg. Bahkan termasuk juga saya saksikan adalah 10 konglomerat dunia. Nah, kenapa mereka juga akhirnya larinya kepada spiritualitas? Termasuk Bill Gates sekarang adalah aktivis gereja. Ya. Orang-orang yang sudah menyadari kekuatan, ini Jack Ma juga sekarang udah sama. Aktif dia di kuil-kuil itu. Dia sudah merasakan spiritual itu ada. Dan kalau menurut Abah adalah kalian jungkir balik sholat tahajud, sholat duha, baca Quran. Tapi ingin jadikan itu adalah sebagai sadaran kalian kepada Tuhan. Tanpa dibangun kesadaran. Kata Abah, kalian hidup 1 miliar tahun tidak akan berubah. Bukan di situ letaknya. Tadi, bukan di situ letaknya. Nanti kita ajarkan. Dari mulai bangun tidur, apa yang harus kita bangun. Bagaimana kita mandi tobatnya. Ini kita sebetulnya kita harus memiliki lebih dahsyat lagi. Saya baca tadi dari seorang Abah sekarang senang membaca buku-buku adalah keberhasilan orang. Karena menurut Abah ternyata mereka itu spiritual. Mereka memiliki jiwa yang mereka tidak mau terbatas. Gitu loh. Dia percaya pada kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Nah orang Islam sendiri sekarang malah justru pada saat dia karyawan di otaknya UMR. Nah otak UMR itulah yang sebetulnya Tuhan memberikan itu. Makanya tadi sebenarnya kita ini tidak mencari. Kita menerima. Menerima apa? Menerima yang kita pikirkan sendiri. Inilah marginalnya orang Islam sekarang adalah karena tadi ustadznya, kiainya hanya tomak menerima pemberian dari orang. Orang-orangnya karyawan kau ini hanya menerima UMR. Tadi semua ya. Jadi betapa narrow minded, kalau orang Belanda bilang goblok, ya mental block, terkunci kita di situ. Dan sesungguhnya Tuhan hanya mengangguk tadi semua ya. Padahal konsepnya ada di kita. Kita mengerti bahwa inna rabbaka ahata binnas. Kita mengerti. Makanya tadi harus sadar Rasulullah. Yang pertama sadar Rasulullah, yang kedua sadar Allah pada diri kita. Ya, sadar Allah, sadar Rasulullah itu penting pada diri kita. Ya, untuk membuka mental block. Ya. Kemudian juga karena sebenarnya kalau kita ini sudah jelas dalilnya. Nah, tetapi kita sekarang jangan lagi pandang dunianya sebagai dunia. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kita ini karena istilah kalau kita sudah tauhid sesungguhnya, pandanglah segalanya Allah tadi semua. Ya. Jadi walaupun geraknya dunia, bisa jadi akhirat. Tapi ulah lumampah, ulah ngalengkah, indit, bari cicing. Nah, itulah yang saya lihat yang diterapkan oleh Jack Ma. Jadi lumampah, ulah ngalengkah, bukan berarti bergerak sambil diam. Itu adalah dengan dia melakukan tai chi tadi semua. Dia rasakan. Nah, kalau dia melakukannya dengan tai chi,
maka kalian bisa rasakan dengan sholat. Bagaimana kita nanti Abah sadarkan dari mandi tobat, sholat itu rasakan sebetulnya supaya kesadaran penuh bahwa sesungguhnya ini geraknya dalam pada sholat tuh. Jadi biarkan Jack Ma dengan Tai Chi, kamu tetap dengan sholat. Ya, tapi sholatnya dibangun dengan kesadaran. Kesadaran penuh adanya af'al Allah pada tubuh. Itulah syariat nyata pada tubuh sebagai af'al Allah. Thariqat nyata af'al Allah pada hatimu. Itulah thariqat. Hakikat nyatalah af'al ruh pada gerak sholat kamu itu. Tadi semua. Ya, sholat yang penuh dengan kesadaran. Maka itulah kenapa orang-orang sukses dunia. Karena spiritualitasnya yang tinggi. Jadi orang-orang yang hebat kayak Einstein, Newton, dan lain sebagainya adalah mereka yang memiliki spiritualitas yang tinggi. Ya, inilah yang harus kita pahami sekarang. Ya, maka sebenarnya kita dalam Al-Quran saja Allah sudah mengatakan kita harus punya di sini yang disebutkan apa namanya? Allah telah membangun rumahnya. Kita ini lebih dasar. Kalau kita lebih ngerti teorinya, Jack Ma nggak ngerti sebenarnya teorinya, tapi dia praktekkan saja. Bahwa dia hanya percaya bahwa ada kekuatan pada diri manusia. Ada sesuatu yang di luar kemampuan. Kalau mereka dibilangnya invisible hand. Bahasa mereka itu tangan yang tersembunyi. Nah ini sebetulnya kalau kita lebih ngerti lagi. Karena adanya Nur Muhammad. Ada Rasulullah. Wa'lamu ada fikum Rasulullah. Nah berarti kita dalam bergerak dunia itu bukan hanya dunia. Tetapi juga ibadah. Itulah kenapa makna sholat dari kata aqoma yukimu iqamatan itu adalah sesungguhnya bimana muta'adi. Segala apa yang kalian sadari dalam gerak hidup kalian, sadar nafas, sadar pada urif, sadar ingat pada Allah, maka itu sudah sholat. Berarti tidak lagi kalian bedakan dunia dan akhirat. Semuanya adalah pada saat kau udah satukan, semuanya Allah. Ya. Maka inilah yang ingin Abah bangun kesadaran kalian. Karena sekarang Abah sudah, walaupun dulu Abah nggak ngerti, tapi ternyata yang Abah lakukan adalah apa yang dilakukan oleh mereka. Tapi walaupun skupnya Abah dalam skup kecil, tadi semua, ya. Tadi, yang penting bagi Abah cukuplah Abah bisa jalan-jalan keliling dunia. Yang penting Abah bisa beli mobil apa yang Abah mau. Yang penting Abah bisa bangun. Yang penting Abah bisa berbagi. Dan kita sudah bisa buktikan kita yang Abah sudah bangun 26 pondok pesantren. Punya orang, bahkan banyak yang nggak tahu Abah siapa yang punya. Bahkan hari ini yang punya tidak pernah nongol ke sini. Nggak peduli. Karena kita memberi. Memberi tanpa harus menunggu terima kasih. Nah ini harus dibangun juga kalian. Nah seperti kalian kita sama-sama melaksanakan bedah rumah. Ini ada juga yang minta tadi bedah rumah di Bandung jauh. Maka tadi Abah minta maaf kepada teman-teman yang mengajukan proposal bedah rumah, bedah pondok. Tapi kita punya jangkauan tadi semua. Yang kita lakukan hari ini baru sampai jauh Sukabumi. Ya, Sukabumi, mungkin Cianjur, ya, Bogor, tadi semua ya. Nah inilah yang ternyata yang kita Abah lakukan adalah juga itu. Karena selalu aku ingin punya uang, karena aku ingin berbagi, begitu loh. Tadi semua. Jadi ini harus dibangun. Maka nanti kalian sudah terbiasa, biasakan. Walaupun kalian biasanya mungkin hari ini dagang gorengan, untungnya cuma 100.000. Sekarang jangan batasi 100.000. Jangan batasi 100.000. Karena nanti ada cara, ada waktu nanti, ada kan gini, ada program nanti yang kalian bangun adalah sebelum tidur. Ada program yang setelah bangun tidur, bahkan sebelum kalian baru buka mata, itu program yang luar biasa. Karena di situ ada perpindahan dari gelombang theta ke gelombang alpha. Antara bawah sadar kita di situ. Itulah 800% kesadaran akan naik meningkat antara waktu itu. Bahkan sebelum kalian menurunkan kaki dari tempat tidur. Maka itulah pantas kata Imam Ghazali. Pada saat kamu tidur, jangan langsung bangun. Diam dulu. Ya. Nah inilah yang ternyata bahwa mengatakan sesuatu, menyadari sesuatu kepada dirimu, bukan kepada siapa-siapa. Ingat, tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada diri kalian sendiri. Jadi intinya, bagi kalian, setiap individu kalian, kalianlah yang paling kuat. Bahkan Allah sekalipun nunggu kalian berubah. Nunggu kalian mau dirubah. Itulah sampai kata Allah. Dulu diperdebatkan tentang ayat Innallaha, Masya Allah tidak bisa merubah. Tapi ternyata
letaknya adalah di situ. Bukan Allah terhijab oleh sesuatu. Maka semuanya tergantung daripada kamu mau enggak gitu loh. Itulah Allah yang negor adalah Nabi Muhammad tentang ada Abu Thalib yang tidak mau iman. Sampai kata Allah, innaka la tahdi man ahbabda, walakin Allah yahdi may yasha. Nah, itu ternyata Pak dikuasai oleh Jack Ma, Mark Zuckerberg, oleh siapa yang mereka sekolahnya enggak ini. Maka kata Abah juga, kerja cerdas dibangun dengan kerja keras, dibangun dengan kerja integritas, dibangun dengan kerja lintas, dan dibangun dengan kerja tuntas, ditutup dengan kerja ikhlas. Itulah awalnya Allah, akhirnya Allah. Tadi semua. Maka itulah sesungguhnya kenapa di dalam sholat sebetulnya sudah komplit tadi. Ya. Maka termasuk juga pada ada dua bagian tempat kalian bisa mendoktrin diri kalian, diantaranya juga pada saat sujud di rakaat terakhir. Pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in adalah menghadirkan dia. Kemudian setelah itu kamu boleh mengatakan sesuatu. Kalau bahasanya bukan bahasa, gunakan bahasa dengan hati saja. Tapi iyyaka nasta'innya boleh dengan lisan. Tetapi adalah mengatakan tentang apa yang kau mau pada saat kau sujud itu adalah boleh. Ya. Maka Abah tidak sedang mengajak kalian untuk berpindah dari langit kepada dunia. Karena tidak bisa dipisahkan. Karena dulu juga kata Allah, bumi dan langit ini satu. Sekarang berpisah dari semua. Maka timbullah dua sisi di alam dunia ini. Atas bawah, siang malam, laki-laki perempuan, dunia akhirat. Susah senang, sakit sehat. Nah, mari balikan pada titik tengah semuanya. Kata Abah juga harusnya kita lebih hebat dari Jack Ma. Ya. Pada saat kita bangun kesadaran di waktu pagi tadi semua. Ya. Kalau mereka bangun pagi tidak sholat subuh, tapi bangun pagi. Tapi itulah kenapa juga baginda Nabi menyampaikan bahwa jangan kalian tidur setelah habis waktu pagi, karena rezeki kalian akan dipatuk ayam. Ternyata Abah makin mengerti, karena itu energi dari mulai kita bangun tidur sampai kita jam 6 pagi datang waktu isyraq. Ya. Itulah kenapa guru kita mengajarkan sholat isyraq, istiadah, istikharah. Tetapi bangun dengan kesadaran. Buat teman-teman TKN juga sama. Jangan hanya sholat isyraq. Isyraq itu apa? Dari isyraq, asyraqal badun, nyalakan dirimu. Isyraq itu seharusnya menyalakan dirimu. Sebagaimana hari itu menyala karena matahari memancarkan cahayanya. Isyraq. Hidupkan dirimu. Pijit saklar on-nya. Jangan kayak robot. Bangun tidur tanpa hati, tanpa rasa. Pergi ke kamar mandi. Wudhu, sholat. Kayak robot saja ngalir begitu. Habis ini ngopi. Tapi karena otak mah kantor. Iya enggak? Atau apa hari ini nih? Gua cari duit di mana nih gua? Sambil ngopi, sambil sholat pun masih jalan-jalan. Tapi kayak kalau ditepak itu nggak sadar dia. Coba sadari nggak? Kebanyakan gitu. Abah menyaksikan. Coba bangun dengan penuh kesadaran. Ngopi dengan kesadaran. Rasakan rasanya kopi. Wanginya kopi. Bukan asal ngopi, tapi tanpa kesadaran. Nah ini harus dibangun. Karena harusnya kita memiliki dua-duanya. Keajaiban yang pernah ada dulu juga masih ada hari ini. Tuhannya tidak pernah tua. Tapi Allah mengatakan, tidak akan kurubah. Aku tidak akan bisa merubah kalian. Hatta sampai kalian merubah jiwa kalian. Ternyata merubah jiwa itu tadi. Mindsetnya dirubah. Datangnya dari dalam. Bukan gerak badan, gerak badan kebo. Tapi gerak hati. Di sini, di dalam. Penuh rasa, penuh vibrasi, penuh frekuensi, resonansi. Penuh kesadaran, ngopi, penuh kesadaran. Ngangkat kopi pun penuh dengan kesadaran. Rasakan af'al Allah. Pejamkan mata kalian, rasakan kopi itu nikmat. Bos kalian itu hidup. Jadi hidup itu sesuatu yang berharga. Dan itu ternyata yang Jack merasakan. Dia merasakan, dia bilang,
Nah, inilah ya. Sebenarnya kalau bagi kita Allah sudah katakan di sini ada kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Nih, pohon sajarah mubarakah. Pohon yang penuh berkah. Jaitunatil syarqiyati wal gharbiyah, tumbuhkan di sini. Maka tadi katakan pada hatimu. Aku, nah nanti kita akan lihat. Pilihlah kata-kata yang terbaik yang kalian bisa lakukan. Satu, ada yang diucapkan pada saat kalian bangun tidur, menyadarkan bahwa kalian hidup. Setelah kalian alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, syukuri dulu. Hidup itu anugerah. Hidup itu bukan satu perkara yang harus. Itulah kenapa salah satu sifat Allah jaij. Jaij bagi Allah. Tidak wajib mengembalikan nyawamu. Inilah kadang-kadang orang Islam sendiri kayak robot, sholat kayak robot, ibadah kayak robot, umroh kayak robot. Nggak ada rasa, nggak ada vibrasi, nggak ada resonansi. Maka tidak tumbuh ruhama'u bainahum, menyayangi makhluk yang lain. Sholat, benci tetap. Umroh, pulang dari sana pelit terus. Inilah karena tidak dibangun dengan kesadaran. Maka itulah kata Abah juga. Kalau Abah punya rezeki lebih banyak lagi, ingin bawa kalian ke Belanda, kemana? Abah ingin tunjukkan pada kalian, lihat mereka yang kalian sebut kafir itu lebih punya kesadaran pada Tuhan. Dia jaga sungainya, paritnya, pohonnya. Nggak ada yang mereka berani menyentuhnya. Tidak ada yang berani menebangnya. Binatang tidak yang berani mengganggunya. Burung kalaupun dia. Itulah hidup yang kesadaran. Orang Islam sebaliknya kayak robot. Di otaknya didoktrin surga, ditakut neraka, mati, takut ada siksa kubur, nanti dibangunin lagi di mahsyar. Otaknya cuma itu aja. Itulah otak yang sudah dibelokkan jauh. Sehingga orang Islam ini memang untuk diciptakan untuk jongos mereka. Itu udah Abah baca itu. Kita diciptakannya Wahabi dan Ba'alwi ke sini karena tidak ingin kita ini yang masyarakatnya banyak, mereka butuh buruh. Ingat itu. Mereka butuh buruh untuk dijadikan kuli buat mereka. Maka disibukkanlah dengan urusan-urusan agama yang sebenarnya adalah doktrin dalam agama. Dengan iming-iming surga, bidadari, dan lain sebagainya. Nah inilah ya, maka orang Islam maka balik kepada baginda Nabi, kata baginda Nabi, kullukum ra'in. Setiap diri kalian adalah pemimpin, banggalah dengan kalian. An-nasu li Adam. Manusia itu dari Adam, wal Adam min turab. Adam itu dari tanah, kata Nabi, la fadla li arabiyin ila zabiyin, wala fadla li aswada ila al-amr, illa bittaqwa. Jadi kemuliaan kita adalah di sini letaknya. Tapi Abah melihat, ya, membaca buku-buku tentang dari kisah orang berhasil kayak Mark Zuckerberg, termasuk juga adalah Bill Gates, termasuk juga apa namanya Albert Einstein, Newton, itu adalah orang-orang luar biasa spiritualnya. Pantas digunakan oleh Tuhan, pantas digunakan oleh Tuhan untuk menemukan sesuatu yang berguna buat manusia. Mereka itulah karena mereka pantas untuk menerima itu. Spiritualnya tinggi. Abah kasih tahu pada kalian. Mungkin tidak sholat seperti kalian. Kalau kalian sholat tapi tidak sholat. Bahkan Nabi bersabda, banyak nanti orang Islam itu sholat tapi tidak sholat. Sholatnya kayak robot, kayak kegiatan. Sholatnya dianggap kewajiban. Sholatnya dianggap siksaan. Padahal sholat itu bagi orang yang sudah sadar adalah kebutuhan. Ya. Dan dia tidak diatur oleh waktu. Dia merdeka dalam sholatnya. Inilah maka dibagilah. Ada sholat maktubah. Ada sholatul wusta. Ada sholatul daim. Inilah yang saya bilang tadi. Jack Ma itu dia sudah sholatul daim. Tadi, walaupun tidak disebut nama Allah. Tapi dia percaya kepada annama ilahukum ilahu. Dia sudah percaya bahwa ada yang menghidupkan diriku. Yang membangunkan diriku. Ada kekuatan pada diriku. Inilah yang disadari oleh mereka yang justru tidak disadari oleh kita. Kita hanya ngaku, kita tahu dalil, tapi akhirnya kita ini bergerak seperti robot tadi semua. Ya, bayangkan bangun tidur aja nggak sadar, bahwa bangun masuk kamar, bahkan balik kamar mandi mikir kerjaan, mikir duit, mikir dari mana poin saya dapat makan. Sadar nggak begitu? Iya. Coba sadari setiap gerak kita. Jangan tergesa-gesa. Nikmati setiap momennya.
Rasakan af'al Allah pada gerak tubuhmu tadi. Ya. Nah ini Pak. Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran. Di sini ada sajaratin mubarakah. Kalau dalam surat Ibrahim ayat 24 ada pohon yang tumbuh, yang akarnya menancap di bumi, maksudnya di jasad, dan pucuknya menancap di langit, maksudnya di ruh. Itulah berarti jasad dan ruh tersambung. Maka sholat itu bukan olahraga, tapi hudur. Maka kata baginda Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak nyambungnya. Jadi intinya tadi, jadi kita ini kayak robot, nggak nyambung kepada yang pemilik hidup, yang sesungguhnya dia adalah wahwa ma'akum aina ma kuntum, tidak berpisah dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Bahkan lebih dekat dari urat leher daripada lehernya. Bahkan fa inni qarib. Inilah tadi semua. Kenapa kehilangan kesadaran? Karena tadi tidak mau kurban. Tidak mau kurban, membunuh tadi. Membunuh ketidaksadarannya tadi. Pak, kenapa kita dilahirkan dalam keadaan tidak sadar dan Allah berkata, kaifa takfuruna billah? Kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian itu kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Sesungguhnya kamu dulu mati, fa'ahyakum, kamu dihidupkan. Kemudian kata Allah pada saat setelah ruh diniupkan pada kalian, fa'ahyakum, kemudian kalian summa yumitukum, kalian mati. Jadi gini, pada saat ruh itu masuk ke jasad, hilanglah kesadaran jasad. Kesadaran ruh kenapa? Adanya jasad. Itu dikatakan dalam hikam, la hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang kecuali wujudmu sendiri. Maka disitulah manusia bergerak tanpa nyambung pada Tuhan. Sholatnya tidak nyambung, tidak berhudur. Pada Nabi berkata, la sholata illa bihudurul qalbi. Bagaimana mungkin listrik ini bergantung kalau nggak sadar dia bersambung kepada setrum? Sebetulnya nggak usah ya Allah kayak lampu ini, ya PLN, ya PL, nggak usah. Sadari, rasakan kehadiran. Aku tidak akan nyala tanpa setrum, kata lampu. Itulah yang dibangun Jack Ma. Aku tidak akan hidup. I will not have a life without him. Tanpa dia. Tuh. Itu yang dibangun oleh mereka. Kesadaran yang selalu sadar setiap geraknya. Mungkin kalau menurut Abah, bahkan Jack Ma itu udah tubadil. Bayangin tuh, tubadil itu ilmu ma'rifat tinggi. Pindah dari isim fa'il ke isim maf. Mereka sudah bahasa Sundanya lumampah, tidak melangkah. Sama kayak Bill Gates tadi semua. Maka begitu dia menemukan Microsoft, kemudian dia pernah menjadi orang terkaya di dunia. Kemudian dia akhirnya masuk menjadi sama dengan di Indonesia, James Teryadi. Ya, James Teryadi, Tantri Abeng dulu. Orang-orang yang sudah sampai kepada Jannatul Ma'wa, ekonominya sudah baik. Sesungguhnya dia pun memiliki spiritual yang baik. Jadi intinya ekonomi yang bagus itu dibangun dengan spiritual yang bagus. Disitulah kata Abah juga. Harusnya kita lebih mengerti tentang kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, rezeki inilah yang harus kita bangun. Rezeki mau'ud yang dijanjikan oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, perintahkan sholat. Nah, sholat yang mana? Bukan koma yakumu kiaman, tapi akoma yukimu ikomatan adalah bimakna muta'adi. Berarti setiap gerak sadarilah hadirnya sang hidup pada diri kita. Berarti menyaksikan fiilnya Allah pada tubuh dengan bergerak, berjalan. Nah, inilah yang harus dibangun kesadaran itu. Mereka membangunnya dengan tai chi, ada dengan yoga. Yoga itu membangun, makanya sama. Ada praktek sebetulnya kalau dalam Islam sebut liko. Itu orang yoga udah biasa menutup begini. Untuk menyadarkan kesadaran. Jadi yang disebut liko oleh orang Islam sekarang bagi ahli-ahli makrifat, menutup 7 lubang di kepala ini. Orang yang yoga itu sudah biasa. Itu mereka membangunkan kesadaran. Jadi nggak usah nama Allah itu disebut-sebut, tapi tidak sadar kepada Allah. Jangan buat apa kau sebut-sebut nama Allah, tapi kau tidak menyadari uripmu itu adalah hidupnya Allah. Napas itu kenapa? Sadar napas. Nah ini harus dibangun dulu, sadar napas pada diri kita. Ya,
Pada saat kita kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ada surat watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Nah, kalau kamu sudah di sini ada hadal baladil amin. Kalau sudah masuk man dakhala nur fi qalbil mu'min, masuklah cahaya nur Allah di sini, kesadaran Allah. Maka nah barulah kau katakan apa yang kau mau. Jangan cari keluar. Tidak Abah, bahkan Nabi Muhammad, bahkan Allah sendiri sudah mengatakan. Nabi Muhammad pun nangis 3 tahun untuk Abu Thalib tidak berubah selama Abu Thalib tidak mau berubah. Pahami itu. Jadi jangan menunggu. Jangan menunggu. Allah tidak akan memberi kalau kamu tidak menjemputnya. Inilah kebanyakan salah kita ya. Mudah-mudahan nanti siapa tahu Allah kasih hidayah. Hidayah itu kayak matahari, tiap hari muncul. Hidayah itu kayak pemancar radio, ada, cuma kamu tidak menyalakan radio. Hidayah itu seperti siaran TV. Itulah urip, hidup lewat ruh kita. Itulah yang harus dibangun kesadaran. Maka kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Nah, summa yumitukum, bagaimana dihidupkan? Nah, summa yuhyikum, dihidupkan kembali. Kalau tidak, nggak bisa. Wa inna wa summa ilahi turja'un. Tadi semua. Ya udah. Kalau kalian memilihnya jadi jongos, ya jongos, silahkan saja. Inilah kata Tuhan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahman. 80%, 90% manusia kita ini, umat Islam, akan berada pada rugi dunianya, rugi akhiratnya. Abah udah melihat hari ini. Dunia kagak, akhirat kagak. Dan nampak sekarang, nyata. Maka marilah Abah mengajak pada penyadaran. Nah, kita mulai bangun tidur. Ya. Maka yang pertama adalah, karena masih ada waktu 10 menit kita lakukan ini ya. Mulailah kita sekarang berubah paradigmanya bahwa rezeki itu bukan karena kalian mikul, bukan karena jadi tukang, bukan karena kalian karyawan pabrik, bukan karena nanti ada kalian bisa ciptakan demand dalam pikiran. Berkatalah pada dirimu. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada dirimu sendiri. Itulah orang tua dulu berkata, banyak orang mencari air, menyelam ke dalam air. Banyak orang bawa obor cari api. Cari api, bawa obor, itu maksudnya. Berarti apa? Kekuatan itu ada pada diri kita masing-masing. Dan Allah sudah mengatakan itu. Ya. Inna rabbaka ahata binnas. Dari semua. Ya. Kita ini diliputi dengan kekuatannya. Cuma sayang kita nggak sadar dengan kekuatan kita sendiri. Malah menghinakannya. Tadi semua. Ya. Nah tadi Abah orat-oret dari apa yang dari Abah gabungkan dari beberapa dan ternyata memiliki kesamaan. Ya. Jadi yang harus pertama adalah pada gelombang theta, ya, pada saat kita adalah sebelum tidur yang harus dibangun itulah gelombang theta. Gelombang theta itu adalah pada saat kita sebelum tidur kita katakan alhamdulillah. Malam yashkuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha faman sakaroha faqad qayya. Siapa yang tidak bersyukur maka dia telah melepaskan nikmat yang sudah ada. Tapi paman syakaroha, siapa yang bersyukur, faqad qayyadaha bi qaliha, menetapkan apa yang sudah kalian miliki hari ini, menurunkan yang belum ada. Itulah maka yang harus dibangun pada gelombang theta adalah sebelum tidur. Sisakan kalau bisa, usahakan buat kalian sholat witir 1 rakaat saja. 1 rakaat saja. Ya. Nabi mengajarkannya 11 rakaat, tapi udahlah buat kita. Kita bersandar saja pada Rasulullah, tapi cukup kata Abah 1 rakaat yang penuh dengan kesadaran. Sholat witir sebelum tidur. Itulah yang dilakukan juga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar itu diantara 4 sahabat termasuk juga keluarga yang kaya. Tapi penyinta. Kaya tapi beliau penuh dengan cinta. Itulah Abu Bakar. Kaya tapi beliau juga lembut. Demikian pula tentang Abu Jar Al-Ghifari dan juga ada banyak sahabat Nabi yang merupakan orang-orang yang kaya raya. Tadi semua ya. Itulah maka sholatlah 1 rakaat, sholat witir, maka di situ tapi penuh dengan kesadaran. Ya. Bicara kalian pada waktu wudunya, pada tangan kalian, pada mulut kalian, pada saat masukin air pada hidung, rasakan husyirullah. Bukan hanya masukin air tapi masuk air. Maka diajarkan air itu tahu di sini. Penuh dengan kesadaran. Bukan hanya
tapi penuh dengan kesadaran. Tarik lagi sebenarnya. Penuh dengan kesadaran. Allah. Pada nafas. Jadi intinya pada saat wudhu itu adalah yang dibangun adalah kesadaran hidup. Nafas. Dan itulah baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang tidak sadar keluar napasnya, supaya nanti besoknya napas kalian itu sudah sadar. Tadi yang kata Abah juga, bukan nyebut-nyebut nama Allah, bukan la ilaha illallah, tapi nggak sadar-sadar. Ya, ini yang harus dibangun. Ya, jadi yang penting itu adalah hudur tadi semua. Jadi sholat 1 rakaat, kemudian kalian adalah mengatakan kalau bisa 99 kali. Apa yang kalian rasakan? Pertama, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. Kepada apa yang sudah ada. Nanti di penghujungnya, alhamdulillah. Bayangkan dengan apa yang bahwa kalian itu sekarang udah keluar daripada yang kemarin. Yang kemarin dibayangan di otaknya itu sebulan saya 4 juta gaji UMR. Yang gajinya 3 juta, yang penghasilannya mungkin sebulan itu biasanya 50.000 kali 100. Lepaskan dari situ, karena nanti kalian akan ada rezeki yang min haitsu la yahtasib. Ini rezeki yang sebetulnya, maka Allah pun sudah berkata dalam jangan kamu batasi rezeki Allah. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiun alim. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Aku nggak minta rezeki pada kalian. Nahnu narzuka wal akibat. Rezeki itu adalah akibat. Kalian sadar, gitu loh. Nah, sekarang seperti apa yang kalian ingin bangun kesadaran? Seperti kemarin, misalnya sehari bisa dapat gocap, atau misalnya sehari dapat pego, sehari misalnya 200. Sekarang kalian sudah berani nanti ke depan itu, saya mulai bulan depan saya ingin penghasilan 100 juta per bulan. Ah, itu buka kalian. Ya kalau bisa kendor-kendornya 95 juta udah lumayan kan? 80 lumayan nggak? Lumayan. Tapi kalian sudah membuka dulu proposal Allah min haitsu la yahtasib. Pahami itu. Dan katakan pada diri kalian, bukan ya Allah, nggak ada hubungannya. 7 triliun walaupun si Sudes yang doa, nggak ada gunanya. Tadi semua. Doa itu di sini. Ya, pahami itu. Ya. Makanya marilah coba bangun dari tidur, kemudian kamu sholatlah dulu 1 rakaat. Alhamdulillah, nikmatul ijad pada tubuh, nikmat mata. Berapa mata kalau mau dijual? Mau dijual nggak 2 miliar? Enggak. Kamu dapat 2 miliar beli mobil, terus ngeliat cewek cantik, percuma. Berarti mahal gak mata ini? Mahal. Telinga pendengaran? Mahal. Terus ginjal mahal gak? Mahal. Berarti kalian ini sekarang rasakan sebagai makhluk yang nah itulah yang syukur. Waduh, saya ini miliuner, ya enggak? Ginjal 1 4 miliar, 2 8 miliar. Mata ini tidak sedikit, jangan si siapa? Si Hotman doang nih, saya ini 15 miliar di sini. Ini kecil dibandingkan tubuh kita semua. Kalau digabungkan semua ginjal, limpa, coba, pernah mensyukuri itu? Kayaknya kayak pemberian cuma-cuma aja. Coba, kalian napas aja baru sadar, ternyata waktu COVID, Abah dibawain Rosidin 1 tabung 2 juta. Tadi semua. Sekarang, gratis. Nggak sadar-sadar. Nah ini yang harus dibangun oleh kita rubah. Jadi kita alhamdulillah segala apa yang sudah kita ada. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama kepada tubuh kita, alhamdulillah. Ya. Supaya sadar. Terima kasih mata, telinga, hati, jantung, ginjal. Insya Allah nanti sehat tubuh itu. Tidak akan menjadi masalah. Karena kita sudah akan tambah sehat lain. Syakartum lazidannakum. Alhamdulillah. Kalau di tubuh ini sudah bisa 30 macam. Alhamdulillah kalian punya rumah walaupun kontrak. Kalian punya motor, punya mobil, alhamdulillah. Ingat mobilnya kebayang tadi, alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi semua syukuri. Nah, barulah yang terakhir, alhamdulillah. Dengan apa yang sudah kalian tadi buka, bahwa sesungguhnya kalian pantas menjadi orang sukses dan bahagia. Jangan lagi batasin, Pak Min, misalnya dari pemberian dari hasil parkir gitu. Jangan, itu kan biasanya. Tapi Allah sudah siapkan rezeki ma'ud bin hasil tasib.
Nanti ada proses jalannya tadi semua ya. Biar cepat karena waktunya nih udah hampir 1 jam. Tadi pahami ya, biar paham dulu ya. Lebih sedikit waktunya nggak apa-apa ya. Jadi ini yang harus dibangun kesadaran. Jadi adalah sadari bahwa ada kekuatan dan modal yang besar pada diri kita. Ingat hidup kita milik Allah. Jack Ma nggak ingat gitu. Cuma dia tahu bahwa dia itu ada something very strong di dalam diri saya. Invisible hand. Ada tangan yang tidak nampak dalam diri saya yang menentukan hidup saya. Mungkin kalau bahasa kitanya dorong, kita lebih ngerti sebetulnya dalilnya. Tapi tadi membangun kesadarannya kita malas tadi semua ya. Kemudian setelah bangun setelah kamu sholat 1 rakaat, sholat witir tadi semua, kemudian bacakan alhamdulillah, terima kasih semua kepada apa yang sudah terjadi. Bahkan ya Allah maafkan barangkali ada catatan buruk di siang tadi, saya merasa berprasangka buruk pada diri saya sendiri. Maka hari itu kamu tarik segala apa yang buruk yang akan menjadi takdir pada diri kan tadi, yang kamu pikirkan, ngobrol dengan teman sesama susah, kamu cerita, iya susah ya kamu, ya saya juga susah. Udah, itu buang. Karena nanti besok pagi begitu kamu bangun, itu harus kamu isi tahali dengan perkara yang baru. Kamu bangun dengan jiwa yang baru. Bangun dengan giroh semangat yang baru. Dengan tauhid yang baru. Maka buanglah sebelum tidur. Ya Allah, barangkali dari pagi sampai sore ini, sampai sebelum tidur ini, ada nafas saya yang menjadikan telah tercatat di dalam jantung saya, ditelak dengan nafas. Maka hari ini saya akan cabut semuanya. Segala apa yang buruk dalam hati, pikiran yang salah, perbuatan yang salah, cabut. Kemudian buang pelan-pelan. Kamu rasakan seolah-olah itu real. Kamu mencabut tadi yang sudah dicabut. Rasakan itu. Itu sesuai dengan petunjuk kamu. Kamu anggap begitu, ya begitu. Maka tadi. Dan setelah itu, rasakan bahwa kamu sudah bersih daripada pikiran. Silakan tidur. Tadi semua. Silakan baca ya latif. Silakan baca Allahu sebelum tidur. Tapi silakanlah. Itulah yang dikatakan baginda Nabi. Naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang berilmu, yang tadi sudah mengerti hakikat mengerti kepada mengembalikan hakikat dirinya. Dia mematikan pada saat tidurnya. Kembalikan dirimu sebelum tidur. Aku jasad, aku 4, kembalikan aku 3. Aku 3, kembalikan aku 2. Aku 2, kembalikan aku 1. Terus sambil tidurlah nafas sampai kamu tertidur. Tadi semua. Kau adalah, insya Allah mimpinya akan luar biasa. Kau akan dibawa kepada mimpi yang sebetulnya engkau ingin lihat. Atau engkau akan dibawa pada mimpi. Engkau ingin berjumpa dengan siapa, tinggal kau sebutkan namanya. Sebelum kau tidur, baca Fatihah padanya. Termasuk ingin ketemu Nabi Ibrahim, baginda Nabi. Atau ingin ketemu semuanya. Jangan dipandang itu perkara yang susah. Karena ruh mereka masih ada. Pahami itu. Ya. Kemudian tertidurlah kalian. Bangunlah nanti. Kemudian bangun dengan penuh kesadaran. Yang pertama, pada saat bangun, rasakan oleh kalian. Membuka mata. Maka tarik nafas dengan penuh kesadaran. Jadi bangunnya bukan korejat, pergi, udah robot tuh. Udah bukan rutinitas lagi, tapi kesadaran. Kan masalahnya kita ini, masalahnya adalah tertidur. Maka sebenarnya suka ada dicontohkan orang yang tidur sambil berjalan. Nah sebenarnya kebanyakan manusia ini mati tapi hidup. Dia berjalan ke kantor semua, mati sebenarnya. Nggak ada konektivitas dengan Tuhan, nggak ada sadar. Sekarang ayo bangun dengan kesadaran. Bangun, dan itu juga diajarkan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, jangan dulu engkau keluar dari tempat tidurmu, kau rasakan, terima kasih. Katakan sebagaimana alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Tarik nafas. Allah. Terus 3 kali minimal. Kemudian di situ adalah waktu yang sangat ajaib, ya. Di situ kalian tinggal pilih nanti kata-kata yang nanti pada saat habis sholat subuh, habis mandi, kalian tulis itu yang Abah ajarkan tadi. Berapa perkara yang tadi. Tapi sebelum bangun tidur, setelah kalian alhamdulillahil ahyan ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, rasakan bahwa kalian adalah bukan kamu yang kemarin. Kalau kemarin sebelum tidur kamu adalah manusia UMR, manusia-manusia yang dibatasi. Kalau tukang gorengan hasilnya gorengan. Kalau tukang kuli hasilnya kuli. Sekarang ada frekuensi yang dia buka seluas-luasnya untuk Allah memberi kepadamu. Karena Allah akan tergantung. Kalau kamu sudah batasi tadi dengan UMR, maka UMR lah. Sehingga rezeki min haitsu la tahtasib. Ya. Termasuk juga Kang Somad misalnya. Punya karyawan.
ciptakan, yaitu betah dan semua, bukan hanya pada pulang terus semuanya karyawan tadi semua. Karena kadang-kadang di hati jangan-jangan ya terjujur ya, jangan-jangan terjujur, buah-buah akhirnya terjadi gitu kan. Tadi kita ciptakan karyawan yang tidak jujur oleh pikiran kita sendiri, hati-hati ya. Sekarang bisa diciptakan kalau perlu tadi, nah diciptakan. Kalau misalnya Kang Somad, saya ingin punya kayak Johnny Andrean, punya cabang 1000 di seluruh Indonesia. Jangan tergubah dengan satu karyawan yang tidak jujur itu, misalnya gitu. Itu capek. Inilah yang kita harus buat, yang disebut itu namanya frekuensi, gelombang. Berarti kita sudah membuka frekuensi sehingga nanti akan kemudian apa namanya sebelum mata terbuka, sebelum mata menyentuh lantai, menanamkan kesadaran berkelimpahan bahwa seolah semua harapanmu hari ini, kan tadi kemarin udah tidur, hari ini. Nah, itulah yang kata Abah, pilihlah 7 kata yang kalian ingin tanamkan pada kalian, bicarakan pada diri kalian. Ya, doa Abah 1 miliar tahun buat kalian tidak akan gunanya. Tapi doa kalian, doktrin pada diri kalian. Tadi, sesungguhnya kekuatan manusia itu bukan pada diri luar dirinya, tapi dirinya sendiri. Inilah yang selama ini sudah disalahartikan oleh orang, sehingga orang menjadikan ingin jadi sumber doa. Sebetulnya bukan doa, pulus. Ya, kalian lebih sakti dari siapapun, bahkan dari Nabi Muhammad sekalipun, untuk diri kalian masing-masing. Bahkan kata Allah, aku pun tidak akan mau merubah kalau kamu tidak merubah duluan. Nah, itu tadi semua, pahami ya. Kemudian termasuk saya katakan saya magnet uang. Jadi bayangkan oleh kamu bahwa kamu ini sekarang adalah sumber keberlimpahan, bahwa sesungguhnya bahwa energi itu akan, inilah yang jadi dalam pikir, mustahil. Mau apa udah mustahil. Tadi semua. Inilah yang harus dibangun oleh kita. Lakukan. Memang agak aneh di awal-awal. Kayak Abah dulu. Tapi kan kata Abah juga, Abah bisa merubah 3 bulan. Sampai punya rumah tipe 70, tanah 350. Dan punya Honda Accord baru. Dari tukang kemang. Nah itu kamu pelajari lah itu dari semua ya. Apalagi kesini Abah sudah makin nakal sekarang sama Allah. Mintanya yang aneh-aneh. Semua. Nanti tuh tadi untuk membuktikan iman. Minta sama dia. Karena dia tuh senang pada kalian sudah tahu, senang diuji. Begitu terjadi. Kalau kata Nabi Musa, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nah itu iman itu dibuktikan. Itu Nabi Musa berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku iman, ternyata yang kupasang itu terjadi gitu loh. Maka setelah itu kau bisa mengatakan, dalikal kitabul la raiba fi. Kamu betul-betul telah membuktikan imanmu sendiri. Nah inilah. Jadi sebenarnya ini kelihatannya dunia, tapi sebetulnya jangan kalian pandang dunia. Karena bagi orang tauhid tidak ada lagi dunia akhirat. Hanya pandang Allah. Satu titik dari semua ya. Kemudian bangunlah di situ adalah tadi, adalah dengan yang kedua adalah apa namanya, lakukan. Rutinkan. Karena tadi, perkataan yang terus-menerus, maka tadi, yang sekarang ini adalah hipnotis yang terjadi pada diri kita, anak korban mereka itu, perkataan yang terus-menerus, doktrin agama yang terus-menerus, lama-lama menjadi kebenaran di dalam kesadaran kita. Inilah yang terjadi sekarang di umat Islam, menjadikan kita bodoh dan lemah. Tadi semua ya. Nah, sekarang dibalikan lagi oleh kita kesadaran itu. Bangunkan lagi kesadaran itu. Maka dengan bangun tidur adalah apa namanya, saya pantas menerima rezeki min haitsu la yahtasib. Nanti ada caranya. Bagaimana rezeki min haitsu la yahtasib itu kita undang tadi semua ya. Yang ini ngerti dulu ya. Yang kedua, aktivitas fisik, kemudian turun dari tempat tidur. Maka apa, kita boleh ngikut Jack Ma. Jack Ma itu adalah sama juga Mark Zuckerberg, adalah melakukan gerakan tangan badan. Kalau Jack Ma adalah dengan Tai Chi. Ya kalian olahraga pagi lah sebutnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tangan ini menyentuh, yang kanan menyentuh jempol tangan kanan, menyentuh jempol kaki kiri. Itu ada olahraga yang begini, set kan. Nah itu sebelum melakukan pergi kamar mandi. Tapi rasakan, ini semua gerak kena adanya dalang gitu loh. Gerak bukan 1000 banyaknya, tapi walaupun berapa biji, tapi kamu dibangun dengan kesadaran. Sadar hidup, sadar napas. Inilah menunjukkan afal dia nih. Buktinya wahwa ma'akum nama
kuntum. Adanya hidup, aku tidak berpisah dengan dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Inna rabbaka ahata binnas. Tuhankulah yang meliputi diriku. Itu adalah kalau mereka melakukannya dengan gerak badan dari semua ya. Kemudian yang dilakukan lagi adalah itu sebetulnya sadar nggak sadar membangun hormon endorfin, kebahagiaan tadi semua. Karena hormon kebahagiaan akan menarik kebahagiaan tadi semua ya. Kemudian bagi kita adalah lanjutkan dengan setelah itu pergilah mandi tobat. Mandi tobat Abah sudah ajarkan kan bagaimana mengujur la ilaha illallah dalam hati, sucikan jasadku, Allah Allah sucikan hatiku, hu sucikan jiwaku. Itu mandi. Jadi usahakan kalau kalian ingin berubah segalanya, cucilah tadi semua badan kita. Mandilah tobat sebelum salat subuh tadi semua. Setelah melakukan gerakan tadi, mandi, kemudian lakukanlah. Kalau masih belum waktu sholat subuh, kalau mau disebut tahajud boleh, tapi adalah lakukanlah sholat sunat fajar 2 rakaat. Ya, itulah yang kata Nabi lebih baik, pantas kata Nabi lebih baik dari dunia dan itu tadi semua. Karena ternyata memadukan yang dibangun dengan kesadaran dohiron wa batinan, tapi penuh dengan kesadaran takbirnya, menggunakan osadnya, ta'arodnya, kemudian ta'yinnya, ihramnya, munajatnya, tubadilnya, sampai kamu Allah dari bawah Allah. Di sini Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Ma'mur. Berarti kau melewati 3 aras Allah. Allah sampai akbar, bukan kabir. Habislah segalanya. Itulah sholat yang penuh kesadaran. Rasakan setiap gerakannya af'al dia. Semua af'al datang dari hati asma dia. Dan semua asma datang dari didorong oleh ruh kita. Dan semuanya ada hidupnya Allah itu ya. Kemudian setelah itu adalah apa namanya? Ya sebenarnya kalau Jack Ma dan Mark Zuckerberg mengabarkan bahwa setelah itu adalah antara karena masih gelombang alfa. Gelombang alfa itu masih kalau makin siang nanti makin sulit untuk didoktrin kesadaran kamu. Karena makin ke sana itu sudah mulai realistik, geraknya sudah kegeret dengan gerak kegiatan, tapi di antara waktu sebelum waktu Isyraq itu, maka kalau Jack Ma adalah menonton video mobil yang kamu sukai, misalnya Ferrari, Lamborghini, rumah-rumah yang indah, Swiss. Jadi jangan melihat kampung, kesusahan, kemiskinan, nonton TV pagi-pagi, lihat orang digebugin. Itulah tadi semua. Jadi sadar nggak sadar kita menonton yang begitu. Karena ini kan betul kata siapa dulu tuh penyanyi dangdut itu. Yang apa, rumah apa? Rumah miskin, rumah derita. Maggie Jet tuh lagu apa tuh? Gubuk Derita. Nah itu lagu kayak begitu bahaya itu. Gubuk derita lah, apalah. Udah kamu kata Tuhan dalam Al-Qur'an ini istana Allah yang dicatatkan wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ya, kamu pantas hidup di gubuk derita. Ini maka Abah mau ketemu Bang Roma nanti. Ganti lagu dengan penuh kegagahan. Nah, kalau Bang Haji Roma lagunya bagus-bagus ya. Kali semua ya. Jadi kalau Jack Ma tadi dia bilang sisakan waktu dreaming, karena kita ada di gelombang alfa supaya terekam di kan apa yang kamu lihat terekam nggak, yang kamu cium terekam nggak, itu mungkin foto Switzerland, foto apa, foto mana gitu, jangan fotonya Lewiliang, Ciampea. Bangun itu kesadaran tadi semua supaya terekam di sini, bukan menghayal, tapi kamu lihat harus mampu orang tauhid itu. Apapun yang nampak adalah wujudul Nur Muhammad. Itulah hebatnya orang kita. Mungkin Jack Ma belum tentu. Kita kata apa juga seharusnya kita lebih dahsyat tadi semua. Ya. Kemudian usahakan ruangan tidur kalian itu bersih. Karena energi positif hanya akan ada kalau tempatnya bersih, rapi. Usahakan kata Abah juga tempat tidur. Kalau udah ditinggalkan berapa jam itu Nabi menyuruh pakai sapu lidi dikepruk tadi semua. Itu semua berpengaruh kepada energi negatif pada tubuh. Ya, coba kita kalau mau rubah dohirnya, batinnya. Bukan hanya gedek dikir di tempat yang kotor semacam itu. Malaikat juga nitup irung datang lagi. Tadi semua. Nu datang-datang malah kuntilanak tadi semua ya. Nah, kemudian yang keempat adalah setelah itu latihan mental 10 menit. Membuat proposal bisnis. Nah, ini yang akan menhasil tasib.
Yang Abah sudah laksanakan, kata Abah, ada yang nawarkan besi di belakang, ada yang minta besi di belakang, ada nanti siang ada yang nawarkan besi dari sini. Itulah rezeki min haitsu talasib, itu yang kadang-kadang kita bisa ciptakan. Kata kita, saya ingin menjadi perantara. Hari ini saya ingin pertemukan dua orang yang mencari dan yang menjual. Terkadang bisa datang yang mau menjual, atau terkadang yang datang mau mencari barang. Coba lain. Nanti kalau selama ini ada orang yang itu, tolong jualkan saya, tidak ada pembeli. Itu karena kalian tidak belum ada di memori kalian. Tapi kalau kalian bisa ciptakan, karena tadi Allah itu min haitsu talasib, itu tidak akan datang, Assalamualaikum, saya Allah nganterin duit nih. Enggak begitu. Tapi semesta yang akan mengaturnya. Tadi semua, semesta akan mengatur tadi semua. Itulah yang Abah menemukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa tadi semua, ya. Kita bisa menciptakan. Nah tadi, itu biasanya juga pada saat gelombang alfa, latihan secara mental bahwa kita ini sudah terikat lagi dengan UMR, dengan kuli, dengan apa semua. Kata kalian, kalau seandainya saya jadi perantara, atau mungkin kalian tukang gali tanah, ciptakan kalau perlu, bukan ngayal, tapi dengan kalau pikiran itu namanya tapi dengan hati. Di sini katakan, siapa tahu siang ini saya ngegarpu ada sebongkah emas. Jangan-jangan ada peti yang disimpan oleh siapa dulu, si Korun. Itu tadi semua. Itu ternyata bukan hal yang main-main, sahabat, tadi semua, ya. Makanya kenapa kata Abah juga, energi alam ini luar biasa. Maka katakan, kalau kalian ingin melihat air yang suci, bersih, lihatlah di mana kuda minum. Kalau kalian ingin melihat di manakah ada air membuat sumur, lihat di mana burung bertengger, ayam bertengger, atau kelelawar bertengger. Di bawahnya pasti air itu terdekat. Kalau kalian ingin membangun rumah, nggak usah cari di mana yang harus. Lihatlah di mana ada ular pernah tidur, atau di mana ular berlubang. Kalau kalian ingin bertani, lihatlah di mana lalat berada. Ya, ini isyarah semuanya. Ya, begitu banyak isyarah daripada segalanya sebetulnya nanti akan ditunjukkan oleh alam pada kalian. Tadi semua, ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah memilih mantra yang baik. Adalah tadi yang sudah dikatakan pada saat bangun tidur, mungkin 7 hal dari sekarang kalian terus bangun dan terus doktrin pada diri kalian bangun tidur pada saat pengalihan dari gelombang theta menuju alfa, itu waktu terbaik karena ada 800% kesadaran akan membuka tadi semua, ya. Tapi juga yang terakhir adalah selalu dituliskan tadi yang 7 tadi. Berapapun yang kalian tulis, ulang tiap hari. Saya ini lebih baik. Terserah kalian pilih kata-kata yang terbaik. Kalau Abah dulu ingin rumah, misalnya, rumah tanahnya sehektar, Abah tulis itu tadi semua. Ada kolam renang, ada kolam ikan, ada ikan. Sini terjadi majelis, terjadi semua. Karena kita itu sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri, tadi semua. Tapi sebaliknya pada saat kita gunakan untuk negatif juga negatif, tadi semua, ya. Bahkan kata Abah, dengan pikiran kita yang salah disimpan di sini, kita bisa menciptakan tuyul-tuyul, pocong-pocong, genderuwo, tadi semua. Ini jin semua. Dracula pun jin, vampir pun jin. Tapi jin itu datang dari pikiran. Tergantung dari pikiran orang dimanapun negara berada, dia akan lahirkan ketakutannya berupa, inilah yang terjadi, dahsyatnya manusia. Dan itulah yang dipahami oleh Jack Ma dan semua mereka. Mereka menyadari kekuatan yang ada pada dirinya. Bisa menjadikan sesuatu, maka hipnotislah diri kalian di waktu pagi. Aku lebih sehat, aku lebih baik hari ini, aku bukan yang kemarin, hari ini aku lebih tadi. Aku adalah berhak atas rezeki mau'ud dari Allah, rezeki yang min haitsu la yahtasib, rezeki yang tadi mayyasya, dari semua, ya, sekehendak Allah, sekehendak aku, tadi semua, ya. Latih terus semua. Itu akan terus dikatakan. Ingat, tidak ada tanaman yang kalian tanam pagi itu akan panen pagi itu, siang itu. Itu hukum alam. Maka berarti di situ membutuhkan proses waktu dan terus konsisten. Kata ingat tadi, kebohongan yang terus menerus akan menjadi itulah teori daripada hipnosis. Menanamkan sugesti pada hatimu. Terus. Itulah yang dilakukan bali-bali itu. Akhirnya suatu saat menjadi kebenaran. Nah inilah pada saat kita membalikan lagi tidak mudah. Tadi semua, ya. Mudah-mudahan itu saja yang bisa Abah, sudah lewat 20 menit.
Mudah-mudahan sehat semua ya. Ayo mulai latih dan kita akan bahas lagi nanti tadi semua, tapi adalah intinya adalah mandinya harus kalian pahami, itikad dari sebelum tidurnya mengatakan alhamdulillah. Semua perkara yang kamu rasakan, saya terima kasih pada motor, pada apa. Insya Allah motor tidak akan merusak, tidak akan merepotkan kalian di jalan, karena selalu dikatakan setiap yang kalian syukuri akan ditambahkan nikmatnya tadi semua ya. Itu dah dalil malam yashkuri ni'am faqad ta'arada li zawaliha faman sakaraha faqad qayyadaha biqaliha. Bahkan bagi kalian yang ingin jadi ilmu, sama ya Allah, sama silakan apapun bukakanlah paham pada hatiku. Nah itulah ilmu laduni batin. Nah itulah kayak Abah juga sendiri kayaknya begitu banyak sekarang ini seolah-olah mau ngomong apa kayaknya Qurannya muncul gitu di pikiran. Nah ini kayak Quran itu kayak udah ada aja semua. Makanya banyak sampai ada teman-teman kok kayaknya Abah bisa nemukan, saya nggak tahu lagi ngomong tiba-tiba mau ngomong apa dalilnya ada gitu tadi semua ya. Nah itulah juga boleh ilmu juga kalian terus tadi tumbuhkan kesadaran dan juga keimanan tadi semua, kepahaman tadi semua. Aku lebih paham dan berhentilah dengan mengucapkan kata-kata, selalu adalah mendoktrin itu dengan diam kepada katakan pada hati semuanya. Karena disinilah pohon kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi walau lam tamsal nurun alanu yahdillahu lin. Itulah cara Allah mengajarkan kepada kita. Ternyata luas itu maknanya. Apapun tadi semua ya. Yahdillahu lin. Seperti itulah Allah mengajarkan kepada kalian. Demikian pula menghadirkan Allah untuk menjadikan apa yang menjadikan kalian tadi semua. Ayo berubah tadi semua. Siap berubah? Siap. Tadi semua. Abah ingin di depan itu kalian sudah bawa mercy masing-masing. Ah, itu gitu dong, jangan wah dari mana? Ah, itulah kalian hina Tuhan kalian tadi semua. Dan mohon maaf atas kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.